Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dr. Leo yang sudah hadir. Halo, Dr. Waalaikumsalam. Leo. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Dr. Leo? Alhamdulillah sehat saya. Lagi dinas ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi begini, kita ada profesi ya. Jadi membuat sebuah program kerja podcast. Jadi untuk tujuannya untuk agar masyarakat nanti nonton di YouTube kita, nanti channel kita ada di YouTube-nya Provenat Video. Nah, tujuannya nanti agar masyarakat mengetahui lebih memberikan informasi terkait tentang COVID-19 ini. Yang dimana kita ketahui bersama terus terjadi peningkatan di negeri kita ini dan di seluruh negeri yang menimpa. Nah, untuk Dr. Leo, pengalaman menjadi tim COVID-19, Dr. Leo, bagaimana pengalamannya? Mungkin ada yang mau disampaikan ke kita. Kalau pengalaman sih, saya sendiri sebenarnya tak tergabung dalam tim COVID ya. Jadi di sini saya bertugas di dua tempat, di GD, rumah sakit, dan di klinik ya. Jadi selama selama masa wabah pandemi COVID-19 ini, kita jadi lebih waspada. Setiap pasien yang datang, eh, waspadaan kita lebih berhati-hati. Berarti lebih ketat ya dari sebelumnya. Lebih Sebelum, ketat. Screening kita lakukan di depan ruangan sebelum masuk ke ruang periksa ataupun IGD kayak gitu. Jadi untuk praktek-praktek yang seperti sebelumnya dahulu sebelum pandemi ya biasa-biasa aja tanpa masker, masuk aja biasa gitu, pasien tanpa screening. Kalau sekarang sih udah lebih waspada kita. Jadi ada petugas screening, baru pasien izin masuk setelah kondisi-kondisi yang berhubungan dengan gejala COVID tidak ada kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Terus bagaimana situasi praktek tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, Dr. Leo? Situasinya jelas berbeda ya dibanding saat pandemi dengan setelah pandemi. Oh iya, Setelah ada banyak. COVID-19 ini situasi praktek baik di tenaga kesehatan kita jadi lebih aware, lebih waspada terhadap setiap uh, pasien yang datang. Karena kita tidak bisa menyingkirkan satu orang pun yang negatif ataupun satu orang yang positif tanpa pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu. Jadi tahap paling awal adalah screening kan. Maka dari itu untuk sekarang semua praktik pasti punya screening. Kayak gitu. Pasti di screening dulu pasien yang datang, keluhannya seperti apa, riwayat perjalanannya kemana kayak gitu. Jadi biar kalau misalnya ada mengarah bisa diarahkan ke rumah sakit yang jadi pusat rujukan kayak gitu. Jadi dan petugas screening udah harus ber APD lengkap jadinya. Itu yang Oh udah, membedakan kita berarti yang udah memang sekarang kayak gitu. disediakan Dan lengkap. kayak gitu. Nah, untuk di wilayah sekitar Singkawang nih, karena Dr. Leo kan memang wilayah kerjanya di sekitar itu ya, Dokter. Iya, Nah, ini di mana bisa dilakukan rapid test nih? ya gimana gimana? Di, untuk di wilayah sekitar Singkawang ini, di mana yang bisa dilakukan untuk rapid test? Pemeriksaan rapid test ini. Rapid test, rapid test bisa dilakukan di fasilitas kesehatan sekarang sudah disebar ya di seluruh fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit pasti memiliki rapid test. Oh, berarti Cuman udah ya. untuk screening kalau mau dilakukan rapid test memang kalau ada pasien dengan bergejala yang sesuai dengan gejala COVID kayak gitu. Baru diarahkan ke rapid test ataupun punya riwayat perjalanan dari dari lokasi transmisi yang wilayah yang sudah terjangkit dari COVID. Jadi perlu dilakukan rapid test dengan gejala misalnya ya udah rapid test. Kalau memang tidak ada gejala di anamnesa terlebih dahulu ada riwayat kontak atau tidak gitu.
Jadi lebih waspada dari anamnesanya lagi, kayak gitu. Jadi baru kita rapid test kalau di sini. Kalau di fasilitas kesehatan yang lain mungkin bisa diminta sendiri pun boleh kalau misalnya ada beberapa rekan atau saudara yang memang pengen rasanya khawatir terjangkit kayak gitu, ya udah pengen cek nih gitu. Mungkin ada disediakan di puskesmas ataupun di rumah sakit terdekat. Bisa dikunjungi aja, nanti ada alur prosedurnya kayak gitu. Pasti memang udah tersebar merata ya hepatitis ini. Sudah untuk rapid test sih. Untuk rapid testnya. Kendalanya dok, kendala penanganan COVID ini, kira-kira? Kendalanya kalau saya sendiri di sini kan memang bukan di rumah sakit rujukan COVID COVID-19 ini kan. Jadi kita kendalanya kalau ada pasien dengan gejala yang demikian, kita pasti bingung untuk menanganinya sebelum dirujuk ke rumah sakit yang rujukan. Karena kalau misalnya suatu waktu gitu, kalau misalnya terjadi ledakan kasus, kita tidak punya fasilitas ruangan yang isolasi. Otomatis dibuat ruangan khusus yang memang disediakan untuk COVID nantinya. Dan itu memakan waktu, lebih menambah lah kayak gitu. Nambahin waktu. Iya, jadi sekarang kendalanya untuk penanganan COVID ya, kalau dia pasiennya perburukan aja sih. Kalau pasien-pasien yang gejala ringan ataupun tanpa gejala ya, isolasi mandiri, jaga daya tahan tubuh, makan yang sehat, olahraga, ya udah nanti dia selama sistem imunitasnya baik tidak akan sembuh sendiri. Sedangkan kalau dia dengan gejala yang perburukan, gejala yang semakin memberat, sesak, bahkan gagal nafas, itu yang dibutuhkan adalah ruangan ICU dan ventilator. Nah, itu yang menjadi kendala di beberapa daerah, mungkin juga tidak banyak tersedia yang namanya ventilator. Alat itu ya kurang. Ya, ICU dan ventilator itu bagian penting kalau untuk di infeksi COVID ini kan menyerang saluran pernapasan, jadi risiko gagal nafasnya paling tinggi. Jadi pasien dengan gagal nafas perlu alat bantu nafas yang dinamakan ventilator. Nah, oke. Terima kasih untuk Dr. Leo. Pertanyaan terakhir ini, Dr. Leo. Sebelum new normal aja nih, untuk masyarakat kita banyak yang tidak mematuhi bagaimana aturan physical distancing, social distancing, bahkan ada yang juga kafe-kafe ya, anak-anak muda ngumpul, tidak memakai masker. Nah, new normal pun masih gitu-gitu aja. Maksudnya ada beberapa orang yang tidak memakai masker. Bagaimana respon dokter ketika melihat masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Kalau untuk ditanyakan responnya, respon itu tergantung dari individu, pemahaman individunya masing-masing sepertinya. Kalau kita berbicara tingkat pemahaman orang berbeda-beda. Kalau pemahamannya hanya sekedar percaya dengan mitos atau percaya dengan namanya suatu penyakit ini hanya dibuat-buat gitu, atau konspirasi kayak gitu. Ya itu memang pemahamannya hanya sampai di situ. Kayak gitu, kita tidak bisa menyalahkan jadinya. Tapi memang kondisi tersebut memang kesalahan ya. Masing-masing yang bisa menilai dirinya sendiri sampai sejauh mana pemahamannya dengan sebanyak apa dia membaca sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Teman-teman sejawat kita yang di tenaga kesehatan yang sudah berjuang menangani kasusnya memang beragam, dan kasus itu real adanya, memang ada, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa wah ini konspirasi atau bukan. Jadi yang harus diingat adalah COVID-19 ini adalah memang ada penyakitnya kayak gitu. Dan memang ada suatu fakta yang sedang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia kayak gitu. Jadi pemahaman itu harus
tanamkan pada diri masing-masing. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang benar, pemahaman yang baik tentang suatu keadaan yang terjadi di seluruh dunia saat ini, bahwa ini adalah penyakit yang memang beragam kasus yang terjadi, baik ringan sampai berat. Jadi setiap orang harus punya awareness sendiri, kesadaran sendiri, agar menjaga diri itu lebih penting, diri dan keluarga, agar tidak terjangkit. Kalau sudah terjangkit, kita tidak tahu apakah ringan atau berat gejala yang dialami kayak gitu. Jadi untuk mengedukasi masyarakat itu menjadi lebih penting di semua elemen. Karena kita selain menghadapi COVID ini, kita harus juga menghadapi pemahaman yang salah kayak gitu. Nah, itu yang harus kita luruskan kayak gitu. Berarti Jadi memang memang apa yang terjadi di Indonesia kayak gitu ya mirip sebenarnya di hampir di seluruh dunia. Beberapa negara juga terjadi seperti ini. berarti tidak hanya di Indonesia ya bro. Berarti Tidak hanya di Indonesia. Kalau di dilihat seluruh dari dunia. beberapa media massa yang meliput, melaporkan kayak gitu. Maka kasus kita terus meninggi ya wajar saja kondisinya seperti ini kayak gitu. Beda dengan kondisi-kondisi di beberapa negara yang memang case rate-nya rendah, case fatality rate-nya juga rendah, kematiannya rendah, kejadian kasusnya juga rendah, dan tingkat kesembuhannya tinggi seperti di beberapa negara Asia kayak Laos, Vietnam, dan mereka mematuhi aturan yang bagaimana sih secara pencegahan dari penyakit ini kayak gitu. Oke. Terima kasih kepada Dr. Rio, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua dan perlu dipahami memang untuk mengubah ini semua perlu dari pemahaman masing-masing kita sendiri. Bagaimana kita menanggapi COVID-19 ini